tahun 1825 terlacak sebagai titik awal sejarah berdirinya pesantren Tambak Beras Jombang. Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang didirikan oleh Kiai Haji Abdus Salam atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah Seha, sang pembabat awal Alas Gedang. Pondok Pesantren Tambak Beras awal mulanya dikenal dengan nama Pondok Selawe. Sebutan Pondok Selawe karena pada saat itu hanya ada 25 santri yang menetap di pondok tersebut. Seiring berjalannya zaman, di pesantren Tambak Beras inilah lahir ulama bangsa yang memiliki keteladanan dalam nilai-nilai arti kehidupan. Kiai Haji Abdul Hamid Hasbuwo dilahirkan di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Jombang, tepatnya di pesantren Tambak Beras. Beliau merupakan putra dari Kiai Hasbuwo dan Nyai Latifah. Mbah Hamid merupakan putra kedua dari 8 bersaudara. Kakaknya yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo merupakan tokoh sentral pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama. Masa kecil Mbah Hamid dihabiskan untuk mondok dari pesantren ke pesantren, di antaranya pesantren Bangkalan Madura yang diasuh oleh Mbah Khalil Bangkalan, pesantren Langitan Tuban, pesantren Tebuireng di bawah bimbingan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pesantren Krapyak Yogyakarta dibimbing langsung oleh Mbah Kiai Munawir. Selanjutnya, Mbah Hamid menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Setelah sekian lama malang melintang mengembara mencari ilmu, Mbah Hamid langsung kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan hidupnya dan melanjutkan perjuangan ayahnya, yakni mengembangkan pesantren Tambak Beras bersama Mbah Wahab dan Mbah Abdurrahim. Mbah Hamid Hasbuwo terkenal sebagai sosok kiai yang zuhud, wirai, sederhana, daimul wudu, dan istiqomah dalam berkhidmat di pesantren. Beliau merupakan lulusan terbaik ilmu Al-Quran di pesantren Krapyak. Kitab yang sering dibaca beliau antara lain kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan tafsir Al-Quran. Dalam bidang Al-Quran, Mbah Hamid termasuk sosok yang diakui kepakarannya. Salah satu peninggalan beliau adalah Mushaf Al-Quran 30 juz dengan tulisan tangan beliau sendiri. Beliau juga mempunyai rutinan ngaji dan istighosa di desa Kalijaring. Jemaah beliau adalah para orang tua dan kiai-kiai kampung yang biasa dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat, yang biasanya dilaksanakan di atas jam 10 malam. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa jika beliau difoto, foto tersebut akan menjadi buram. Beberapa santri memberi kesaksian tentang hal tersebut, termasuk Kiai Haji Zubair Paciran, pernah mondok di Tambak Beras sekitar tahun 1950. Mbah Hamid dikenal istiqomah dalam mengajar dan menjadi imam dalam sholat berjamaah di masjid pondok. Keistiqomahan inilah yang melahirkan kelebihan-kelebihan Mbah Hamid yang lain. Bukti lain dari istiqomahnya Mbah Hamid dapat ditelusuri dari cerita Mbah Suroso. Beliau lahir tahun 1930. Beliau santri sekaligus tukang sapu masjid dan pondok. Selain masalah keistiqomahan, ada cerita menarik terkait dengan kisah hormat bendera. Mbah Hamid termasuk ulama pertama di Indonesia yang menyatakan bolehnya hormat bendera merah putih. Mbah Hamid itu kan wafatnya pada saat beliau ngajar. Kemudian sambil duduk seperti ini membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi sampai seperti ini. Para muridnya hanya menunggu semuanya, nggak ada yang berani tanya sampai seperti ini duduk. Ternyata Allah memanggilnya dalam keadaan yang luar biasa mulia pada tanggal 8 Ramadan dan dalam keadaan duduk persis di hadapan Al-Quran. Sedikit catatan sejarah yang tersedia tentang pengabdian Mbah Hamid Hasbuwo untuk Pondok Pesantren Tambak Beras. Di setiap jengkal perjalanan sejarah, para ulama hadir bukan sekadar sebagai pewaris ilmu, tetapi sebagai penyambung cahaya yang menerangi jalan umat. Mereka mengabdikan diri dengan ketulusan, menjaga nilai-nilai keislaman tetap hidup dalam setiap perubahan zaman.
Perjuangan para ulama tidak hanya tertulis dalam kitab atau terpampang dalam sejarah, tetapi terpatri dalam akhlak, budaya, dan karakter bangsa. Perjalanan ini belum berakhir, cahaya itu terus menyala, dan kita, generasi hari ini, adalah bagian dari kelanjutan kisah agung mereka.